Manchester United berhasil mewujudkan derby Manchester versus City di final Piala FA usai menaklukkan Brighton and Hove Albion di putaran semifinal. Kedua tim tidak mampu menjebol gawang satu sama lain sepanjang waktu normal, sehingga laga harus diteruskan sampai babak tambahan. Setelah paruh pertama yang cukup seimbang, Brighton seolah ganti gigi dan bermain lebih intens di babak kedua, memaksa De Gea jatuh bangun menjaga kesucian gawang setan merah. Masih tidak terpisahkan selama 120 menit, Brighton dan MU pun harus beradu mental dalam adu penalti. 6 penendang pertama masing-masing klub melaksanakan tugas mereka tanpa celah. Namun Solly March selaku penendang ke-7 The Seagulls melambungkan bola eksekusinya jauh di atas mistar gawang Stadion Wembley. Penalti Victor Lindelof pun memenangkan laga untuk setan merah, dan pasukan Erik ten Hag akan berjumpa Manchester City di final Piala FA pada tanggal 3 Juni mendatang. Bek sayap Manchester United Luke Shaw merasa senang mendapatkan kesempatan untuk menghadapi rival sekota timnya Manchester City di final Piala FA pada Juni 2023. Laga derby Manchester selalu istimewa bagi bek sayap The Red Devils tersebut. Luke Shaw menegaskan laga derby Manchester adalah pertandingan yang spesial, apalagi jika digelar dalam sebuah laga yang memperebutkan status juara. Menurutnya, keberhasilan menjadi juara di Wembley ketika menghadapi rival sekota akan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar ketimbang derby Manchester yang biasa dilakoni setiap musimnya. Luke Shaw mengakui bahwa keberhasilan MU melaju ke final Piala FA yang akan kembali digelar di Wembley berarti ketika mereka mengalahkan Brighton di semifinal akan menjadi momentum yang luar biasa bagi para penggemar Manchester United. Luke Shaw melihat dengan jelas bagaimana dukungan besar yang diterimanya ketika menghadapi Brighton di Wembley. Namun pada saat yang sama bek sayap MU itu mengingatkan bahwa ada begitu banyak pertandingan yang harus dijalani di Premier League sebelum final Piala FA. Manchester United sukses memastikan diri bermain di final Piala FA 2022-2023. Namun para pendukung setan merah justru khawatir melihat permainan tim kesayangan mereka tersebut. Fans Manchester United tidak bisa merayakan kemenangan ini terlalu besar. Pasalnya mereka ditunggu tetangga mereka Manchester City di final Piala FA. Alhasil para fans MU cenderung cemas ketimbang senang di media sosial melihat timnya lolos ke final Piala FA, seperti MRF Football merangkumkan di bawah ini. Masalah cedera bisa menjadi lebih buruk bagi Manchester United saat mereka sekarang mengkhawatirkan bahwa bek tengah Rafael Varane bisa absen lebih lama dan melewatkan sisa musim ini menurut laporan. Rafael Varane awalnya diperkirakan hanya akan absen selama beberapa pekan saat dia sudah melewatkan pertandingan melawan Nottingham Forest dan Sevilla, serta akan absen untuk laga melawan Brighton di Piala FA. Namun menurut berita yang kami dikutip dari Daily Mail, bek tengah Prancis itu menjalani scan di pergelangan kakinya setelah pembengkakan awal turun, dan keputusannya adalah bahwa dia mungkin akan absen hingga 6 minggu. Jika Rafael Varane benar-benar harus beristirahat selama 6 pekan, maka dia dipastikan tidak akan bermain lagi untuk Manchester United di musim ini. Dengan pertandingan terakhir mereka adalah melawan Fulham di pekan pamungkas Premier League pada tanggal 28 Mei. Harry Maguire nampaknya berpotensi melanjutkan karirnya di Liga Italia musim depan. Bek Manchester United itu dilaporkan mendapatkan banyak tawaran untuk pindah ke Liga Italia. Menurut laporan 90 Min, sejumlah raksasa Italia dilaporkan sudah mengajak Maguire untuk pindah ke Liga Italia di musim panas tahun depan. Mereka adalah Juventus, AC Milan, Inter Milan, dan ketiga klub Italia tersebut sama-sama berminat untuk mengamankan jasa sang bek. Mereka menilai Maguire adalah bek yang bagus dan gaya bermainnya cocok dengan gaya sepak bola Italia. Jadi mereka menilai sang bek bakal jadi rekrutan yang bagus untuk lini pertahanan mereka. Laporan itu juga mengklaim bahwa ketiga klub raksasa Italia tersebut sudah menghubungi MU terkait transfer Maguire. Ketiganya sama-sama tidak mau membeli Maguire terlebih dahulu. Mereka ingin meminjamnya selama 1 musim dahulu karena mereka takut sang bek justru flop di Italia.
Di kontrak peminjamannya itu, ketiga klub akan memasukkan klausul pembelian permanen. Jika jadi Maguire tampil apik di Liga Italia, maka mereka akan mempermanenkannya. Manajer Manchester United Erik ten Hag telah melihat bagaimana revolusinya di tim Manchester United telah terpukul di fase-fase krusial akhir musim ini karena berbagai masalah cedera dan scoring serta kurangnya kedalaman skuad kelas dunia. Erik ten Hag telah menandai era barunya di Old Trafford dengan kemenangan di Piala Liga dan berada dalam perjalanan untuk kembali ke Liga Champions. Tapi masih ada banyak hal yang perlu dia lakukan untuk bisa membawa MU berada di level yang lebih tinggi. Berbicara dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Brighton di semifinal Piala FA yang kami beritakan di situs resmi klub, bos Belanda mengatakan tentang prioritas transfernya. Kami harus mengakui bahwa terutama di lini depan, kami memiliki masalah sepanjang musim. Erik ten Hag juga mengungkapkan harapannya bahwa dia ingin bisa memiliki dua opsi yang sama berkualitasnya di setiap posisi sehingga MU menjadi tim yang lebih kuat dan mampu menantang trofi di setiap turnamen. Sosok penggawa Manchester United Wout Weghorst mencuri perhatian saat timnya berhadapan dengan Brighton and Hove Albion di semifinal Piala FA 2022-2023 sebab dia terlihat punya ritual unik dalam mengantarkan timnya lolos ke babak final ajang tersebut. Tepatnya di babak adu penalti, Wout Weghorst turut jadi penendang penalti Manchester United. Saat hendak mengeksekusi penalti, dia terlihat melakukan ritual nyeleneh. Awalnya pemain asal Belanda itu sukses menjaringkan bola ke gawang Robert Sanchez. Setelah itu, Weghorst mengambil bola dan mengecupnya di depan pemain Brighton yang akan menendang penalti selanjutnya, yaitu Solly March. Tiba-tiba, March yang menjadi penendang ketujuh bagi Brighton gagal menjalankan tugasnya. Tendangan Solly March melambung di atas gawang David De Gea. Dia menjadi satu-satunya eksekutor yang gagal dalam laga tersebut. Selepas pertandingan, netizen menjuluki kecupan Weghorst sebagai Kiss of the Dead atau yang artinya ciuman kematian. Mereka pun memuji penampilan Weghorst dalam pertandingan itu. Fabrizio Romano sekali lagi memberikan perburuan seputar rumor transfer gelandang Brighton Alexis Mac Allister di tengah minat dari duo raksasa Premier League Manchester United dan Liverpool. Fabrizio Romano sekali lagi memberitakan bahwa MU dan Liverpool sama-sama berminat untuk bisa mendapatkan tanda tangan Alexis Mac Allister di jendela transfer musim panas mendatang. Kabarnya bahwa pembicaraan mengenai transfer akan dilakukan segera dan tidak menunggu hingga jendela transfer musim panas dibuka saat pemenang Piala Dunia 2022 ingin segera mengkonfirmasi masa depannya. Manchester United dan Liverpool diharapkan akan segera memberikan proposal penawaran mereka untuk Alexis Mac Allister saat Brighton kabarnya mematok harga 1,3 triliun rupiah untuk gelandang andalan mereka. Pelatih Manchester United Erik ten Hag gembira menyaksikan timnya lolos ke final Piala FA musim ini. Tim Setan Merah baru saja mendepak Brighton lewat adu penalti 7-6 pada semifinal di Stadion Wembley. Dua pemain yang mendapatkan sorotan Erik ten Hag adalah Marcus Rashford dan Jadon Sancho. Kedua pemain berhasil menjalankan tugas dengan baik sebagai algojo penalti. Baik Marcus Rashford maupun Sancho berhasil melepaskan diri dari bayang-bayang kegagalan sebagai eksekutor penalti saat membela timnas Inggris di final Euro 2020 melawan Italia. Buktinya Sancho sukses menjadi algojo ketiga ke gawang Brighton, sementara Marcus Rashford menjalankan tugasnya dengan baik sebagai eksekutor keempat tadi malam. Erik ten Hag menuturkan bahwa Sancho dan Marcus Rashford mengeksekusi dengan sempurna. Sang pelatih harus memberikan pujian sebab penampilan kiper Brighton Robert Sanchez sungguh luar biasa sepanjang pertandingan.